Kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor batu bara mendapat tentangan dari sejumlah negara, Korea Selatan, Jepang, dan terbaru Filipina. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Perdagangan Korea Selatan Yohan Ko melakukan pertemuan mendadak via virtual dengan Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi dan meminta Indonesia kembali membuka ekspor batu bara. Sebelumnya, Jepang juga meminta Indonesia mencabut larangan ekspor batu bara. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, sudah menyurati Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI Arifin Tasrif bahwa pencabutan ekspor secara tiba-tiba berdampak serius ke ekonomi Jepang. Terbaru, Filipina juga mendesak RI menghentikan larangan ekspor batu bara. Menteri Energi Filipina Alfonso Cusi menyebut kebijakan ini akan merugikan perekonomian Filipina. Jepang dan Korea Selatan masuk 4 besar negara yang paling banyak mengimpor batu bara dari Indonesia. Di tahun 2020, Jepang impor batu bara Indonesia 29,37 juta ton. Sementara Korea Selatan 24,83 juta ton. Sementara Filipina berada di posisi 7 yang paling banyak impor batu bara Indonesia. Indonesia masuk urutan 2 besar pengekspor batu bara terbesar di dunia dari data BPS Statistical Review World Energy 2021. Jadi memang banyak negara yang bergantung batu bara dari RI. Pemerintah saat ini tengah mengevaluasi larangan ekspor batu bara. Bagaimana hasilnya? Kita terhubung dengan tenaga ahli utama bidang energi Kantor Staf Presiden, Hageng Nugroho. Selamat malam, Pak Hageng. Selamat malam, Mbak. Oke, Pak Hageng. Mulai dari Korea Selatan, Jepang, terbaru Filipina. Ini mendesak pemerintah kembali membuka keran ekspor batu bara. Respon pemerintah sejauh ini bagaimana? Baik, Mbak Ilona dan pemirsa sekalian. Pemerintah dalam hal ini sebenarnya sudah mengantisipasi akan hal itu. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa kebijakan Pak Presiden menutup ekspor batu bara adalah sikap yang firm untuk memastikan kebutuhan dalam negeri. Dalam hal ini kebutuhan energi nasional dan untuk rakyat. Apabila kita lihat komoditi batu bara dunia ini memang seperti tadi dijelaskan, Indonesia adalah pengekspor kedua setelah Australia. Namun juga perlu dilihat bahwa untuk cadangan batu bara itu sebenarnya Indonesia nomor 7, yaitu setelah Amerika, Rusia, Australia, dan Tiongkok. Yang perlu kita hayati adalah kita bukan pemilik cadangan terbesar, tapi kita menjadi eksportir nomor 2 terbesar. Ini yang menjadi kita harus mereview apakah kita perlu terlebih dahulu mencukupkan, dan ini sudah ditegaskan oleh Bapak Presiden, dan kita perlu dan akan mencukupkan kebutuhan dalam negeri sendiri dulu. Dan jangan lupa Bapak Presiden dan beserta pemerintah, seluruh kalangan pemerintah juga tetap mendengarkan masukan dari semua pihak, dari stakeholder dalam negeri dan luar negeri tentunya, tapi tidak terpengaruh oleh tekanan global tersebut. Tidak terpengaruh oleh tekanan global tersebut. Artinya kan kemarin katanya akan ada proses evaluasi terkait dengan kebijakan larangan ekspor. Itu bagaimana, Pak? Apakah memang tetap akan berlaku sampai akhir bulan nanti? Iya, memang ini begini, maksudnya tidak terpengaruh itu bahwa kita sudah bisa antisipasi bahwa kenapa mereka itu sangat Jepang, Korea, dan Filipina itu sangat frontal dan dinamis dalam merespon hal ini, itu karena mereka memikirkan kebutuhan dalam negeri mereka juga untuk energi. Nah, kalau kita balik analoginya, kita sebagai negara yang eksportir terbesar nomor 2, kita balik bahwa kita juga berhak dong memikirkan kebutuhan dalam negeri kita. Dan itu sudah dimandatkan dalam undang-undang, dan Pak Presiden menegaskan sikap tersebut, keputusan tersebut, agar kita juga bisa menentukan arah sendiri kebijakan energi untuk penggunaan global. Untuk dalam negeri. Tapi maksudnya tidak terkait tekanan global itu adalah bahwa kita terus berusaha dengan segenap kementerian teknis terkait juga untuk memikirkan hal ini bagaimana ke depannya gitu.
Oke, tapi gini Pak Ageng, memang kita harus mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Itu memang sudah ada aturan di negara, seperti yang disebutkan oleh Presiden. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, mereka, para pemimpin negara-negara tersebut merasa terlalu mendadak. Apakah pemerintah mengakui hal itu? Apakah tidak ada hitung-hitungan sebelumnya bahwa dari jangka panjang, oh stok kita tinggal segini, kita bisa defisit. Bisa Anda jelaskan soal itu? Sebenarnya kalau kita lihat kebijakan ini, itu bukan kebijakan yang mendadak. Pertama kali untuk DMO ini diperkenalkan di tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 4 tentang Minerba, dan ada keputusan Menteri yang mengintroduksi DMO sejak tahun 2018. Kenapa ini kita katakan tidak mendadak? Karena kita juga melihat dalam 3 tahun terakhir itu pemenuhan DMO itu fluktuatif dan cenderung trennya menurun. Saya bisa sampaikan di tahun 2018 itu dari kewajiban 25% itu bisa mencapai 27,8%. Tahun 2019 itu hanya 22,5%, artinya masih kurang 2,5%. Tahun 2020 itu 23,3%, artinya kurang 17,3%. 19,3. Tahun 2021 ini lebih turun lagi trennya, hanya sekitar 10,4%, artinya kurang dari 50% pemenuhan DMO ini. Jadi kalau mengutip salah satu media lokal ternama, ada dia mengutip 67% lah gitu. Artinya ketika kita melihat bahwa ada tren yang menurun karena ini dipacu oleh dinamika harga global yang tinggi, maka pemerintah cepat-cepat nih di awal tahun kita pastikan dulu gitu bagaimana pengamanan kebutuhan energi batubara. Tapi gini Pak Ageng, maaf saya potong. Ngomong-ngomong soal DMO, 490 produsen batubara tidak menjalankan kewajiban DMO. Nah selama ini pertanyaannya bagaimana pengawasannya? Jadi begini Mbak, pemerintah ini selama ini melakukan pengawasan terhadap seluruh pemegang IUP. Salah satunya melalui rencana kerja anggaran, juga kepatuhan AMDAL, pemenuhan jaminan reklamasi, dan pemenuhan kewajiban fiskal lainnya seperti royalti dan perpajakan. Kita melakukan itu. Nah, 490 produsen yang atau eksportir batubara itu adalah hasil pengawasan pemerintah. Itu yang di stop ketika mereka mau ekspor. Nah, artinya dari 490 itu sebenarnya harus dipahami, Mbak. Tidak semuanya berarti tidak menjalankan DMO. Itu yang 490 itu tidak berarti 0, tapi mereka yang range-nya antara 0 sampai 70% pemenuhannya. Nah, dari situ pemerintah mereview dan mengevaluasi sehingga muncullah arahan dari Bapak Presiden itu. Itu justru menunjukkan bahwa selama ini pemerintah melakukan pengawasan. Baik, kalau begitu. Kalau begitu dari sudut pandang pemerintah, ya Mbak, boleh saya sampaikan. Boleh. Dari sudut pemerintah juga pengawasan yang lebih ketat menjadi satu aspek. Tapi di sisi lain ada juga skema stick and carrot di mana kita menerapkan ini dalam rangka juga untuk mendorong strategi pemenuhan DMO batubara dalam negeri. Itu.